Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita dipertemukan kembali dalam renungan pagi. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas tubuh yang sehat dan firman yang telah tersedia. Biarlah kami selalu menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Tolong kami agar kami selalu memiliki kerinduan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini Sabtu 7 November 2020, kita diberi ayat penuntun. Yang pertama dari 2 Yunus ayatnya yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Dan ayat yang kedua dari Ibrani 6 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema sadar dan sabar. Saudara-saudariku sekalian, apakah saudara masih ingat tentang kisah Yunus? Apa yang saudara bayangkan? Kisah Yunus menceritakan tentang 4 poin. Yang pertama adalah panggilan. Yang kedua penolakan terhadap panggilan. Yang ketiga penerimaan. Dan pengajaran tentang kasih. Yunus adalah orang yang dipilih Allah untuk memiliki perpanjangan lidah Allah, yaitu sebagai nabi untuk memberitakan hukum bagi orang-orang Niniwe yang telah berbuat dosa dan hidup salah di hadapan Allah. Namun tugas yang mulia itu ditolak oleh Yunus secara tidak langsung dengan memilih pergi meninggalkan tugas dan panggilannya. Alasan Yunus tidak memenuhi panggilan Tuhan adalah bahwa tradisi orang Israel sangat pantang untuk mereka menolong orang yang bukan berasal dari suku mereka karena kemungkinan menjadi ancaman di kemudian hari. Dan juga bahwa Yunus tahu bahwa Allah adalah Maha Kasih yang akan mengampuni siapa saja yang mau bertobat. Tetapi keinginan Yunus sendiri adalah agar Niniwe binasa. Namun Tuhan punya cara sendiri untuk mengingatkan Yunus akan kekeliruannya, pikiran dan perbuatannya, yaitu dengan menghukumnya di tengah pelariannya. Sampai pada akhirnya ia menerima panggilan tersebut
sekalipun diakhiri dengan kekecewaan terhadap Tuhan karena batal menghukum Niniwe. Namun Tuhan masih mengajar Yunus akan pentingnya nyawa seseorang di hadapan Tuhan. Bagian pasal 2 ayat 7 masuk dalam penerimaan Yunus terhadap panggilan Tuhan atau rencana dan rancangan Tuhan bagi bangsa Niniwe, yang diawali dengan kesadaran akan kemurahan Tuhan bagi setiap orang yang mau bertobat. Ungkapan Yunus dalam bagian ini adalah sebuah doa yang didasari pada kenyataan yang dialami. Yunus berada di perut ikan tanpa tahu apa yang akan terjadi, hidupkah atau mati. Itu adalah dasar pemikiran Yunus. Di dalam kesusahan dan pergumulan yang Yunus hadapi, muncullah sebuah doa yang menyatakan bahwa ia mengingat Tuhan, dan saat itu juga doanya sampai kepada Tuhan. Apa yang ingin diungkapkan dalam hal ini? Pada dasarnya firman ini menyampaikan bahwa ketika seseorang mau mengingat Tuhan, ketika seseorang sadar akan keberdosaannya, dan ketika orang mau berseru kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka Tuhan akan menjawab dan memberi pertolongan. Namun hal yang terpenting dalam pelajaran ini adalah bagian seseorang yang percaya kepada Tuhan harus mau menerima rancangan Tuhan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Biasanya seseorang memiliki sifat dasar yang cukup memprihatinkan, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Dari Yunus kita dapat melihat jelas sikap ini, juga sekaligus kita dapat melihat bagaimana besar kasih Allah bagi ciptaannya. Dan renungan dari Ibrani 11 dan 12 tadi, ada surat yang dialamatkan bagi orang Kristen yang berasal dari suku Israel yang tersebar dan merantau ke berbagai daerah karena besarnya penyiksaan terhadap Yerusalem. Dan kita dapat membayangkan jikalau kita menjadi seorang perantau yang tidak punya sanak saudara, tidak ada kenalan, dan harus bertahan hidup di tempat yang baru. Ditambah lagi kabar mengenai iman orang Kristen yang telah ditolak di Yerusalem, pasti telah tersebar pada saat itu. Dan kita mengingat zaman itu adalah zaman Kekaisaran Romawi. Tentu sekalipun orang-orang percaya ini telah merantau dan pergi dari Yerusalem, mereka juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemiskinan, kesusahan hidup, dan yang lain-lainnya. Pasti juga mereka sangat derita. Karena itu penulis surat Ibrani mengajarkan kepada mereka tentang seorang pengikut Kristus harus berpegang teguh pada iman dan pengharapannya. Sama seperti Kristus yang teguh berpegang pada perintah dan kehendak Allah sampai mati di kayu salib, demikian juga hendaknya para pengikut-pengikut Yesus harus teguh berpegang pada iman dan pengharapan mereka dalam Tuhan. Jangan sampai penderitaan yang dialami karena kekhawatiran akan masa depan orang Kristen menjadi lemah di dalam iman dan tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Ada satu poin yang sama antara Yunus dan pengikut Yesus yang merantau yang dijabarkan di dalam kitab Ibrani tadi adalah di dalam kesusahan, di dalam penderitaan,
dan kekhawatiran, janganlah kita hilang harapan. Janganlah goyah iman kita, tetapi sebaliknya berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab dan memberi penguatan serta pertolongan kepada kita dalam segala pergumulan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu, Tuhan ajarkan kami untuk tidak ragu-ragu dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir dan membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini sebagai bekal dan di dalam kita beraktivitas. Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan, kita pasti mampu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.